Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Saya percaya di dalam Tuhan tidak ada yang bisa membatasi baik jarak waktu karena ini saatnya setiap pribadi lepas pribadi kita boleh berbenah diri. Kita boleh menata kembali hidup kita lebih lagi dekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Dan saya mau kita melihat bahwa ini merupakan awal dari tanda-tanda akhir zaman Bapak Ibu. Kita belum sampai kepada akhir zaman. Ini merupakan persiapan latihan bagi kita semua. Kalau Bapak Ibu melihat data hari ini, kita bisa lihat. Yaitu pada hari ini tadi pagi ada 188 negara yang sudah kena COVID-19 ini. Dengan 304.000 orang dan 13.000 yang wafat. Berarti ada 4,3% yang wafat. Di Indonesia sendiri angka kematiannya 8,4%. Kedua tertinggi di dunia setelah Italia. Tapi dibandingkan dengan penduduk kita memang belum besar Bapak Ibu. Tetapi firman Tuhan mau berbicara kepada kita semua. Saya ingin kita membaca di dalam Lukas 21 ayat 10 dan 11 bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita baca dengan bersuara bersama-sama. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Jadi Yesus berkata kepada kita semua, umat manusia, bahwa tanda-tanda akhir zaman ada perang. Akan terjadi banyak perang di mana-mana. Dan juga ada bencana alam, gempa bumi yang sangat dahsyat. Ini belum terjadi secara dahsyat dan akan terjadi Bapak Ibu. Tapi hari ini kita mungkin lihat ada wabah penyakit sampar, salah satunya COVID-19 ini. Dan juga akan ada kelaparan melanda dunia ini. Jadi Bapak Ibu, bahkan dikatakan akan ada hal-hal yang mengejutkan. Kalau di depan hari kita akan melihat, mengalami banyak hal yang mengejutkan kita. Tapi hati-hati, mari kita lihat di ayat yang ke-26 dari Lukas pasal 21. Mari kita baca bersama kembali, 2, 3. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saya percaya COVID-19 ini terjadi bahwa iblis di baliknya mau menabur ketakutan. Dikatakan orang akan mati ketakutan karena kecemasan. Ini lebih dari sekedar mati karena virus itu sendiri. Dan hati-hati kalau kita semua bahkan saat ini umat Tuhan pun dikuasai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Ini menjadi tujuan iblis untuk kita semua jadi lemah imannya. Tapi kalau kita dengar firman Tuhan hari ini, kita akan menjadi kuat dan bangkit kembali. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya kalau dikatakan di dalam banyak ramalan-ramalan ya. Ada 2 buku yang menjadi referensi yang kita dapat dari WhatsApp, dari chat, dari sosmed. Salah satunya buku dari Dean Koontz tahun 1981 menulis bahwa ya di Wuhan akan terjadi virus corona yang seperti hari ini kita alami. 1981. Lalu lebih lagi Sylvia Brown, dia seorang cenayang atau dukun paranormal Bapak Ibu. Dia meramalkan dari 2008 bahwa di tahun 2020 virus corona yang menyerang pernafasan akan menguasai dunia. Kita semakin yakin bahwa ini by design. Ini rancangan si iblis untuk menakutkan dunia ini. Bahkan akhirnya mengontrol dunia. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang kita alami saat ini. Mungkin Bapak Ibu belum pernah mengalami situasi dunia seperti hari-hari ini. Seluruh dunia dilumpuhkan oleh virus ini. Negara-negara, presiden-presiden, pemimpin bangsa dilumpuhkan. Banyak yang sudah lockdown, saudara.
Dan apa akibatnya Bapak Ibu? Banyak dampak-dampak yang kita harus siap. Yang pertama Bapak Ibu, dampak kerohanian kita masing-masing. Bagi kita yang lemah imannya, kita akan dikuasai ketakutan. Kita dikuasai kecemasan, kekhawatiran, bahkan bisa melampaui daripada normalnya. Kita akan stres Bapak Ibu. Dan tentang agama, banyak orang tidak bisa beribadah lagi secara bersama-sama. Semua agama dilarang beribadah secara besar-besaran. Oleh sebab itu kita ada di rumah masing-masing. Banyak orang bertanya-tanya, agama kita bagaimana Bapak Ibu? Tapi saatnya inilah Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan kemuliaannya bagi seluruh umat manusia. Kita butuh Tuhan. Kita harus cari Tuhan. Agama tidak bisa menyelesaikan, tetapi Tuhanlah sumber jawaban satu-satunya. Kemudian yang kedua, dampak kepada keluarga-keluarga. Selama ini banyak rumah tangga keluarga yang tidak solid. Karena kita masing-masing mencari kesibukan, suami bekerja di luar, bahkan pulang dilembur-lemburkan karena mungkin tidak mau ketemu istrinya. Atau istri yang mencari kesibukan dengan dunianya. Anak-anak juga punya dunia masing-masing. Tapi saat-saat ini semua harus kumpul di rumah Bapak Ibu. Dan saatnya ketika mereka berkumpul, banyak konflik bisa terjadi. Mereka jadi terbuka semuanya. Dan mereka akhirnya tidak bisa melakukan sembarangan apa yang mereka mau. Di Cina bahkan angka perceraian makin meningkat setelah kasus COVID-19 ini Bapak Ibu. Juga pendidikan anak kita. Orang-orang tidak bisa, anak-anak kita tidak bisa sekolah. Dan mereka harus sekolah di rumah. Banyak keluarga tidak siap Bapak Ibu. Tapi hari-hari ini mari semua kita berbenah diri. Berbenah keluarga kita. Satukan keluargamu. Suami, istri dengan anak-anakmu. Oleh sebab itu yang berikutnya juga tingkat sosial. Di level sosial kita yang biasa punya pergaulan. Bahkan pergaulan yang tidak benar. Hidup dengan moralitas yang kacau. Oleh sebab itu hari-hari ini Tuhan stop semuanya. Tuhan ingin semua manusia berdiri, merefleksi dirinya di hadapan Tuhan. Dan mengevaluasi kehidupannya selama ini. Apa yang mereka lakukan selama ini benar atau tidak di hadapan Allah Sang Maha Kuasa ini. Bapak Ibu terkasih yang begitu yang besar dampak ekonomi. Pekerjaan, bisnis hancur. Dolar meningkat, semuanya berantakan Bapak Ibu. Dan ini menjadi krisis besar yang mungkin melampaui yang pernah kita lewati 98, 2008. Dan Bapak Ibu saya percaya COVID-19 ini bukan sebentar. Dampak yang sangat panjang. Tapi inilah waktunya justru umat Tuhan harus siap roh, jiwa dan tubuh. Kita akan tampil sebagai terang Tuhan. Bagi dunia ini Bapak Ibu. Mari kita siap, yang pertama siap dalam roh kita. Kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4 sampai ke 6. Dikatakan, mari kita baca bersama Bapak Ibu yang di rumah. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi. Dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah, barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Dan barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Firman Tuhan katakan kita berasal dari Allah. Kita anak-anak Allah. Dan kita ada roh Allah di dalam kita. Roh di dalam kita lebih besar daripada roh di dunia ini Bapak Ibu. Ya, jadi iblis berbicara lewat para nabi palsu, peramal-peramal. Ini rancangan si jahat. Dan dunia mendengar semua nasihat-nasihat. Percaya kepada rancangan iblis ini. Tapi hari ini kita umat Tuhan. Kita dikatakan kita yang mengenal Allah Bapak Ibu. Berapa banyak kita yang sudah percaya Tuhan tapi kita tidak dekat dengan Tuhan. Hari ini kita dikatakan kita harus mengenal Allah kita. Kita harus mencari Tuhan, kita baca firman-Nya, kita selidiki firman-Nya. Dan dikatakan kita yang mengenal Allah, kita harus berbicara kepada dunia ini. Orang yang dipilih Tuhan akan mendengarkan kebenaran ini Bapak Ibu. Dan bahkan dikatakan
kita bisa membedakan antara roh kebenaran dengan roh yang menyesatkan. Hoax di mana-mana. Mari jangan sampai kita lebih banyak membaca, mendengar, melihat hoax. Sehingga kita menjadi lemah imannya dan takut. Itu yang jadi tujuan. Tapi kita lebih banyak mari mencari Tuhan, membaca firman, merenungkan firman. Dan saatnya kita kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu. Siap roh kita. Yang kedua, siap jiwa. Apa itu jiwa? Hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Apa buah dari hati yang jiwa yang siap? Mari kita buka di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7. Mari kita baca kembali bersuara bersama-sama. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tanda hati jiwa yang siap, pikiran yang siap adalah dipenuhi damai sejahtera. Bukan ketakutan, bukan kecemasan Bapak Ibu. Bahkan damai sejahtera Tuhan ini melampaui segala akal. Seringkali banyak WA, banyak orang telepon, dia bahkan menyerang. Kok kita nggak percaya sama kata dunia? Bapak Ibu yang terkasih, ingat. Tadi kita lihat di dalam slide sebelumnya, kita kembali lihat ada tingkat kebenaran. Yang pertama, kebenaran firman itu sendiri. Ya, firman Tuhan itu sumber kebenaran utama. Yang kedua, dunia. Apa kata dunia? Fakta. Sekarang banyak orang sekedar bicara apa kata pemerintah, apa kata dokter. Memang benar, tapi ini sebatas fakta. Kita harus naik lebih tinggi pada kebenaran, kepada firman Tuhan. Apa kata Tuhan? Tapi yang lebih parah lagi ya apa kata iblis, yaitu tipu muslihat, hoax. Karena banyak kita tidak bisa bedakan yang benar atau yang salah. Dengan segala informasi yang masuk di dalam sosmed kita Bapak Ibu. Hari-hari gini mari kita belajar membedakan roh. Hati yang dipenuhi damai, itulah tanda yang benar Bapak Ibu. Damai sejahtera Tuhan membawa kita semua tidak dikuasai ketakutan. Bahkan di dalam Yohanes 14 ayat 27, mari kita baca bersama kembali, 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi hari-hari gini mari kita belajar membedakan yang asli, yang benar dari Tuhan. Dengan yang dunia yang belum tentu benar. Bahkan yang tipu daya. Hoax itu saudara. Mari hari ini kita belajar. Jangan gelisah. Hati kita penuh damai. Karena damai Tuhan itu tidak bisa lagi dibatasi oleh akal manusia. Logika kita mungkin secara logika takut. Tetapi kita percaya firman Tuhan. Apa kata Tuhan. Dan hati itu jadi damai. Amin. Karena banyak orang dikuasai stres begitu rupa. Banyak umat Tuhan begitu takut. Dan yang ketiga Bapak Ibu, siap secara tubuh kita. Ya sudah terlalu banyak informasi tentang kesehatan, kebersihan kita masing-masing. Cuci tangan, ya, jaga jarak untuk berbicara dengan orang, jangan bersentuhan. Semua kita sudah terlalu banyak informasi mengenai ini. Tapi kita mau belajar di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan mau roh, jiwa dan tubuh kita terpelihara sempurna. Bapak Ibu yang terkasih, siapkan juga secara tubuh. Saya pribadi bukan orang yang belajar hidup bersih, ya, tetapi saya punya istri yang hidupnya bersih. Nah, saya belajar sekali dalam waktu-waktu ini untuk belajar hidup bersih, ya. Dan semua ini jadi pelajaran bagi semua kita. Memang kita harus berjaga-jaga juga secara tubuh. Dan kita percaya bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang lemah, sedang sakit. Kita mari berdoa bagi Bapak Ibu, ya. Jangan sampai Bapak Ibu menjadi lemah dan takut. Minta kuasa darah Yesus, bilur Yesus menyembuhkan Bapak Ibu. Dikatakan dalam firman Tuhan, tanda-tanda orang percaya ini bahwa racun maut tidak bisa mematikan kita. Tapi kita juga percaya racun maut salah satunya virus ini Bapak Ibu. Tuhan lindungi kita. Baca Mazmur pasal 91. Kita percaya perlindungan supranatural daripada Tuhan atas setiap umat Tuhan. Tapi bila ada Bapak Ibu yang sakit
dan ada tanda-tanda COVID-19, Bapak Ibu bisa langsung ya telepon ke hotline 119 extension 9 untuk Bapak Ibu dicek. Jangan takut Bapak Ibu. Walaupun mungkin ada yang kena Bapak Ibu, kita berdoa Tuhan Yesus sembuhkan secara mujizat. Amin. Oleh sebab itu hari-hari gini kita percaya Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2 inilah janji Tuhan bagi kita semua. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan keras 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Seperti di malam hari menjelang fajar. Dunia dipenuhi kekelaman, kegelapan, dipenuhi ketakutan, dipenuhi dengan virus ini. Tetapi Tuhan berkata akan terbit, akan bangkit terang Tuhan. Kita semua orang percaya. Gereja Tuhan akan tampil. Kita akan menyatakan kebenaran. Kita akan menyampaikan suara Tuhan kepada orang-orang yang sedang lemah saat ini Bapak Ibu. Dan saya percaya justru ini lawatan yang besar bagi dunia ini. Banyak orang akan mencari Tuhan. Banyak orang akan bertobat. Banyak orang yang percaya kepada Yesus Bapak Ibu. Justru sebaliknya dunia boleh merancangkan yang buruk. Tapi Tuhan kembalikan semuanya menjadi kebaikan. Menjadi pertobatan bagi dunia ini Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini sebelum saya akhiri. Nanti di komsel masing-masing, di kompak masing-masing. Bapak Ibu bisa saling menguatkan. Ya, ada 3 hal yang kita akan lakukan. Yang pertama Bapak Ibu, mari menceritakan apa dampak COVID-19 ini secara jujur di dalam kehidupanmu. Kehidupan kerohanianmu apakah menjadi lemah. Kemudian kondisi keluargamu, hubungan suami istri dengan anak juga. Bagaimana keadaan anakmu juga dia dengan sekolah di rumah. Dan juga keuangan. Pekerjaan Bapak Ibu yang mungkin terkendala. Ya, dampaknya terasa betul dengan ekonomi Bapak Ibu dan juga hubungan sosial yang ada Bapak Ibu. Kita percaya tidak ada yang bisa membatasi. Lewat online kita bisa tetap pemuritan, kita bisa tetap bersekutu Bapak Ibu. Mari lebih giat lagi melakukannya. Bukan di seminggu sekali, bahkan lebih sering dengan waktu-waktu yang seperti ini. Kita mari saling melayani. Yang kedua, saling menasihati, saling mendoakan. Walaupun tidak secara fisik ketemu, Bapak Ibu bisa lakukan saling mendoakan online. Untuk mempersiapkan roh jiwa tubuh kita masing-masing dalam Tuhan menghadapi wabah ini. Dan yang saya percaya akan banyak keluarga kita, kerabat kita yang saat ini hatinya siap untuk mendengar kabar baik. Kita siap, kita doa Tuhan, siapa Tuhan? Mungkin orang ini telepon dengan kecemasannya, ketakutannya. Atau dalam keadaan sakit. Saatnya kita melayani mereka. Saatnya kita memenangkan mereka Bapak Ibu. Mari hari ini kita mau datang kepada Tuhan.